Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor, Lur. Senang banget loh, di video kemarin banyak yang komen pakai bahasa daerah masing-masing ya. Ternyata dulur-dulurku ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah sehat dan lancar rezekinya buat kalian semua. Pokoknya Lur, amin ya robbal alamin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Sesungguhnya kasih sayang tidak akan cukup tanpa diimbangi dengan kasih uang. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horor zombie dengan sentuhan komedi yang berjudul Valley of the Dead tahun 2020. Berlatar di Perang Saudara Espanyola, film ini mengisahkan tentang prajurit dari kubu nasionalis yang ditugaskan untuk mengirim surat ke garis pertahanan paling depan. Untuk menghemat waktu, prajurit tersebut mengambil jalur yang pendek. Namun itu sebuah kesalahan karena dia harus bertahan hidup dari serbuan zombie yang sudah menyebar di wilayah tersebut. Seperti apakah kezombian film satu ini? Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku Princess Maya ya. Cak, salam buat suami aku dong. Kalau tidur jangan belakangi aku, kan aku nggak bisa cium bau nafasnya. Bau nafas, bau nafas. Bau jigong itu sama sisa kangkung semalam. Monggo sketchaken. Berlatar saat berlangsungnya Perang Saudara di Espanyola tahun 1936 sampai 1939, pada suatu siang pasukan elit Nazi dari Waffen SS datang ke pesta pernikahan di sebuah desa yang dipimpin oleh seorang komandan yaitu Francisco. Tanpa banyak omong, Lur, tiba-tiba dia menyuruh prajuritnya untuk menembak mati semua orang di sana. Setelah itu Francisco dan pasukannya memakai masker gas, lalu melempar bom gas berwarna biru ke tengah mayat yang berserakan. Dan inilah lembah kematian. Sebelum lanjut, aku jelasin sedikit soal situasi perang saudara di Spanyol ya Lur ya. Jadi konflik tersebut pecah antara kubu nasionalis dan kubu republik. Kubu nasionalis didukung oleh Nazi Jerman dan fasis Italia, sedangkan kubu republik didukung oleh Uni Soviet dan brigadir internasional yang terdiri dari berbagai pasukan dari seluruh dunia gitu ya. Oke kancut. Kita beralih ke Kapten Jan, atau Jan aja lah biar gampang bacanya Lur. Seorang tentara nasionalis yang diselamatkan oleh pamannya yaitu Jenderal Lozano dari hukuman eksekusi mati karena Jan telah membunuh seorang hakim. Namun dia tidak lolos begitu saja, dan sebagai gantinya Jan diberi tugas mengirim sepucuk surat ke Kolonel Alarcos yang berada di garis depan pertahanan. Mendengar itu Jan pun ragu bisa berhasil karena perjalanan ke sana sama saja dengan eksekusi mati Lur. Selain harus menempuh jarak sangat jauh, di sepanjang jalan juga sangat berbahaya karena banyaknya musuh. Namun Jan tidak punya pilihan lagi. Agar pengadilan membatalkan hukuman matinya, mau nggak mau Jan pun akhirnya mengambil misi tersebut. Tapi karena tidak bisa menyetir mobil, dia akan ditemani oleh De Cruz, seorang prajurit yang tadinya juga akan dieksekusi mati karena kabur dari medan perang. Sobrino del general. ¡Alto, coño! Sobre el coronel Alarcos. Zona de nadie, es imposible salir vivo de ahí. El juez, la única manera de retirar la condena es demostrar... Soldado de Cruz, ¿Me van a fusilar ya? hoy es tu día de suerte. Trabajaba en el taller de mi tío Chete, pero en general no hay ningún motor que se me resista. Untuk mempercepat perjalanan, Jan pun menyuruh De Cruz mengambil jalur yang lebih pendek. Namun di perjalanan mereka melewati pos pengecekan Nazi yang melarang mereka lewat. Meski Jan sudah menunjukkan tanda pengenalnya sebagai prajurit nasionalis, di sana juga terlihat beberapa tentara yang sedang memasang sebuah pagar, entah buat apa Lur. Jan dan De Cruz pun terus ditanya kemanakah tujuan mereka, tapi Jan tidak mau memberitai karena misi itu rahasia. Agar bisa lolos, Jan pun sampai mengancam dengan pistolnya, dan komandan penjaga pun hanya tersenyum lalu memperbolehkan mereka lewat Lur. No pueden pasar, tienen que volver. Así que ya pueden estar apartando todo esto. Cállate porque este señor nos va a dejar pasar. ¿Verdad que sí? Setelah melanjutkan perjalanan, mereka pun melihat pesawat Italia yang ditembak oleh musuh dan terlihat pilotnya yang mendarat di hutan dengan parasutnya. Alih-alih melanjutkan perjalanan, Jan pun memaksa De Cruz ikut pergi menolong pilot tersebut. Ketika menyusuri hutan, mereka berdua menemukan bubuk biru di bangkai pesawat serta lambang huruf S berwarna emas. Lalu mereka akhirnya menemukan pilot tersebut yang ternyata sudah tewas dalam kondisi mengenaskan, yaitu
kedua lengan dan kakinya putus. Tak lama kemudian datanglah pasukan merah atau kubu Republik yang mengepung. Di antaranya adalah Sersan Lewis, Mecha, Brodsky, Jamie, dan juga Mata Kuras. Setelah digeledah, Mata Kuras pun menemukan sepucuk surat yang harus dibawa oleh Jan ke Kolonel Alarkos, dan ternyata isinya adalah berita kemenangan kubu nasionalis. Karena penasaran apa maksud dari surat tersebut, Lewis pun mengancam akan membunuh De Cruz jika Jan tidak mau memberikan penjelasannya. Tanpa merasa terintimidasi, Jan pun berbohong jika De Cruz sudah memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Lewis yang merasa iba pun tidak jadi membunuh De Cruz dan akan membawa mereka berdua ke markas. Sementara itu, abang-abang fotografer yang pergi bersama Lewis iseng mendekati mayat pilot Itali dan akan memfotonya. Tapi tiba-tiba, Ya me estás diciendo qué es esto. Cárrate al pollo. Será un placer. ¿Qué cojones? Nos lo llevamos. Mecha, no me jodas. De hecho, tiene mujer y 2 hijos. No seáis cabrones. No ganáis nada matándole. mereka semua pun terkejut dan De Cruz menganggap pilot tersebut kerasukan iblis karena sangat sulit mati meski ditembak Brodsky berkali-kali dan akhirnya langsung koit begitu Sersan Lewis menembak kepalanya. Di lain sisi, abang-abang fotografer tadi sudah tewas digigit. Namun ternyata, Lur, Espera. Hombre, mi sargento, el facha tiene razón. Está sufriendo. Ahora sí nos podemos ir. sesampainya di markas, tempat itu sudah hancur diserang pasukan nasionalis dan tidak ada tentara Republik yang masih hidup. Selain itu, Brodsky menemukan bubuk berwarna biru seperti di bangkai pesawat Itali tadi. Lalu tiba-tiba satu persatu mayat di sana kembali hidup dan bergerak layaknya zombie. Satu-satunya cara membunuh makhluk itu adalah dengan menembak endasnya, ya kan? Dan mesti tidak bisa berlari, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Lewis beserta kawan-kawan pun buru-buru kabur naik sekoci, juga terpaksa melepaskan tali De Cruz untuk membantu mendorong perahu itu. ¿Qué coño te han hecho, Cho? ¡Matagura, suelta el trío! ¡Ayuda, imbécil! Sekarang Lewis DKK akan membawa Jan beserta De Cruz ke markas lain. Dan selama di perahu mereka mulai berasumsi kenapa para mayat itu bisa hidup kembali seperti zombie. Lewis pun yakin Jan pasti tahu apa maksud dari ini semua. Namun Jan mengaku tidak tahu apa-apa soal wabah tersebut. Meskipun mereka adalah musuh, Lewis akhirnya menyuruh Mata Kuras untuk memotong tali ikatan Jan karena mereka sama-sama bingung apa yang sebenarnya terjadi saat ini dan apa maksud bubuk biru yang ditemukan setiap ada zombie. ¿Saber de qué va todo esto? ¿Creéis en las monjas y esas cosas? Las monjas existen. Suéltalo, anda. ¿Y ahora qué hacemos? Que tenemos aquí cerca. ¿Con más camaradas vuestros? No, tú tranquilo. Setelah itu mereka pun menepi dan akan lanjut jalan kaki menuju markas. Namun tiba-tiba datang sekawanan zombie yang menyerbu. Dan karena terlalu banyak, Mata Kuras pun terpaksa memberikan pistol kepada Jan untuk bantu menembak. Sayangnya anggota yang berbadan paling jumbo yaitu Brodsky menjadi korban saat menolong De Cruz dan tidak tega membunuh zombie bocil yang menggigitnya. Un arma que puedo ayudar. Media tontería. ¡Toques facha! Mereka berhasil kabur dari kawanan zombie dan untuk sementara situasi aman. Saat berjalan menyusuri hutan, Lewis and the gang menemukan sebuah rumah yang ditinggali oleh biarawati bernama Flor, juga 2 orang tentara nasionalis yaitu Jurel dan Rafir yang merupakan orang muslim. Mereka semua pun saling menodongkan senjata, dan jika satu orang berani menembak, maka semuanya akan ikut menembak. Jurel pun menjelaskan bahwa sebelumnya dia dan Rafir kabur dari rekannya sendiri yang tiba-tiba ingin memakan mereka berdua. Sampai akhirnya mereka tidak sengaja bertemu Flor yang tinggal di rumah itu. Karena sama-sama terancam dari serangan zombie, Jan pun menyarankan untuk gencatan senjata sementara waktu sampai mereka bisa aman dari zombie, juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Todo el mundo. No, alto, quieto. Soy el capitán Lozano. Podemos liarnos a tiros y o podemos bajar las armas. Un yunque nos confundió y nuestros propios compañeros se nos quieren comer. Solo hay una forma de salir vivos de esto. Juntos.
¿Habéis terminado ya? Vamos a ser todos amiguitos, vamos a comer algo. Setelah itu Flor menceritakan jika dia sempat dihadang oleh kawanan zombie ketika sedang OTW pulang naik dokar, yang untungnya Flor berhasil selamat. Lalu Flor mengobati luka di bahu kanan Louis, sedangkan Jan menyuruh Decruz, Rafir, dan Mecha untuk mengamati sekeliling dari atap rumah. Sementara itu Decruz baru sadar jika Mecha adalah seorang pembalap yang pernah dia tonton 10 tahun lalu saat masih bocil. Namun situasi perang telah merenggut mimpinya lur, dan sekarang Mecha hanya berpikir untuk bertahan hidup. Meski dia tahu banyak markas kubu Republik yang sudah tumbang dan tak lama lagi nasionalis pasti akan memenangkan perang. Di lain sisi Jan, Louis, Mata Kuras, dan juga Jamie sedang merencanakan apa langkah mereka selanjutnya. Lalu ketika Jan akan membuang surat pamannya ke perapian, dia pun terkejut melihat peta rahasia yang muncul dari kertas tersebut. Sedangkan Jurel sempat menggoda Mata Kuras, namun dia langsung jiper lur begitu mengetahui Mata Kuras pernah membunuh seorang pendeta yang berani menyiksa adiknya. Maka dari itu dia dipanggil Mata Kuras, yang artinya adalah pembunuh pendeta. Di lain sisi lur, kita diperlihatkan Jamie yang menghubungi seseorang. Matarle no le maté, aún respiraba. Ketenangan di malam itu tidak berlangsung lama karena Rafir menembak satu zombie yang mendekat. Kerumunan zombie lainnya pun muncul dan mulai berjalan ke arah rumah. Gak pakai lama mereka pun segera kabur lewat pintu belakang, dan Mata Kuras hampir terkena gigitan, namun dia berhasil lolos. Setelah semua orang pergi, Mecha pun menyalakan dinamit di tengah rumah dan pergi membelakangi ledakan. Berasa kayak Power Ranger dia nih lur. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos! ¡Por aquí! Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun menemukan pagar listrik yang sangat panjang dan bentuknya persis seperti pagar di pos pengecekan sebelumnya. Bisa disimpulkan bahwa pihak Nazi sengaja membangun pagar tersebut untuk membatasi pergerakan zombie. Mirisnya terlihat Brodsky di antara zombie-zombie yang terpanggang, dan Louis akan menembaknya agar dia tidak tersiksa. Namun sebagai kaptennya, Louis tidak tega, dan akhirnya Jan lah yang menembak Brodsky. No podemos dejarle así. Louis pun mendesak Jan untuk menjelaskan yang sebenarnya, karena dia pasti mengetahui maksud Nazi membangun pagar listrik tersebut. Jan pun mengaku dia masih bingung apa yang ditutupi oleh kubu nasionalis, lalu menunjukkan peta rahasia dari surat pamannya yang muncul saat terkena panas. Ternyata peta itu menggambarkan alur pagar yang terbentang sangat jauh dan melingkar, sedangkan Louis, Jan beserta kawan-kawan berada di dalam area tersebut lur. Terdapat tanda silang merah di peta itu yang merupakan satu-satunya petunjuk saat ini. Mereka semua pun sepakat untuk OTW ke sana daripada terus-menerus kabur dari serangan zombie. Tinta invisible, yo qué sé. La descubrí en el caserón. Puta idea de qué coño son estas cosas ni de dónde han salido. Les da igual de qué bando estemos. Vamos. Di perjalanan, Jamie mengatakan kepada Louis jika nanti dia menemukan suatu teknologi di tanda X yang menyebabkan wabah ini terjadi, maka Jamie akan menggunakannya demi memenangkan perang dan terpaksa membunuh orang-orang nasionalis seperti Jan dan Decruz. Setelah itu mereka semua pun akhirnya tiba di titik X yang ternyata adalah TKP pernikahan berdarah di awal film lur. Jan juga menemukan granat berlambang es warna emas dan juga bubuk biru. Mereka pun terus menginvestigasi area tersebut sampai akhirnya Mata Kuras masuk ke sebuah gereja dan terdapat laboratorium di dalamnya. Berikut sebuah drum berisi bubuk biru, juga bekas-bekas pembedahan manusia. Selain itu mereka juga menemukan mbak-mbak mempelai perempuan yaitu Anna yang ternyata berhasil selamat dari penembakan. Anna pun menjelaskan bahwa saat insiden tersebut badan suaminya terjatuh hingga melindunginya dari tembakan, dan peluru itu hanya mengenai kaki kanannya saja.
saja. Setelah itu pasukan Nazi masuk ke gereja dan Anna yang dikira sudah koid menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan diri ke basement. Tak lama kemudian Anna pun mendengar suara para zombie di luar yang merupakan keluarganya dan semua tamu undangannya. Sesekali tentara Jerman mengambil beberapa zombie dan menelitinya di dalam gereja. Sampai akhirnya ada ledakan di dalam gedung. Bubuk biru pun memenuhi ruangan dan semua orang berubah menjadi zombie. Salgo, no disparéis. Tranquila, guapa. Mi esposo, enferme de los disparos. No me alcanzaron en la pierna. Los alemanes lo miraban todo desde el campanario y los metían en la iglesia. ¡Mierda! En la iglesia. Dejaron de reír. Ese humo azul unos a otros. Selanjutnya mereka akan pergi naik truk karena Decruz telah berhasil menyalakannya. Namun tiba-tiba Jamie menghalau mereka karena dia sudah menemukan berkas-berkas pembuatan bubuk biru zombie yang ditinggalkan Nazi. Jamie berencana akan menggunakannya untuk memenangkan kubu Republik dengan cara menyebarkan bubuk tersebut ke orang-orang kubu nasionalis. Jamie pun memaksa untuk meninggalkan rekan-rekan nasionalisnya, namun Louis dan Mata Kuras tidak setuju karena Jan, Decruz, Rafir, Jurel, dan Flor telah membantu mereka. Tak lama kemudian Decruz pun datang dan langsung ditodong oleh Jamie yang akhirnya dia akan pergi sendirian naik truk dengan membawa berkas-berkas itu. Tapi tiba-tiba He encontrado la fórmula que produce esto. Nosotros nos la llevamos. Estoy dando la oportunidad de... setelah itu mereka segera kabur ke basement yang tersambung ke sebuah terowongan. Namun ternyata Anna sudah terinfeksi, Lur. Dia langsung berusaha menyerang dan menggigit kaki Rafir. Lalu yang terjadi... Joder, qué asco. Qué guapa que era. Quítate el calcetín. Untungnya Rafir pakai sepatu boot buatan Garut, Lur, dan gigitan Anna tidak mengenai kulitnya. Mereka pun lanjut kabur karena kawanan zombie sudah mendobrak pintu gereja dan alhamdulillahnya ada pintu keluar di ujung basement. Namun ketika semuanya sudah keluar, Flor pun langsung menutup pintu dari dalam dan mengikatnya dengan tali karena ternyata Flor sudah tergigit zombie di pahanya dan dia akan mengorbankan diri di sana. Sersan Louis pun sangat terpukul karena sebenarnya dia kepincut dengan kecantikan dan perhatian Flor. Dengan terpaksa Louis pun akan merelakannya dan memberikan 2 peluru shotgun kepada Flor. Los ojos se posan en mi pierna. Dios, queda la paz. ¡A nuestro Señor! Selanjutnya Jan berencana pergi ke markas nasionalis yang bernama Las Aguilas karena Jan sempat melihat lambang es emas di sebuah kereta di sana yang bentuknya persis seperti di drum bubuk biru dan mungkin saja di Las Aguilas terdapat penawar wabah zombie. Of course, Louis pun menolak rencana tersebut ya kan karena dia tidak mungkin pergi ke markas musuh. Lalu Jan mengatakan jika zombie itu terus dibiarkan dan teknologinya terus digunakan oleh kubu nasionalis, tidak menutup kemungkinan wabah zombie akan meluas ke negara lain yang bukan hanya menghancurkan kedua kubu, tapi juga akan memusnahkan umat manusia. Mendengar itu, Louis pun mau mengikuti rencana Jan, namun Louis ingin seluruh krunya bisa kembali ke rumah dengan aman dan jangan sampai menjadi tahanan nasionalis. Jan pun berjanji kepada Louis jika krunya pasti akan selamat dari orang-orang nasionalis di markas tersebut. Tak lama kemudian Decruz datang membawa truk dan ternyata diam-diam dia kembali ke area gereja melewati kawanan zombie demi mengambil truk. Sungguh luar biasa berani orang ini ya kan. Mereka semua pun akan OTW ke Las Aguilas, namun ternyata Decruz menyembunyikan luka gigitan zombie di lengannya. Salga de las águilas. La guerra no va a acabar nunca. ¿Es eso lo que queréis? Que pase mis compañeros, ¿de acuerdo? Y asegúrate de que vuelvan a casa. Valientes de los estúpidos. Sesampainya di gerbang belakang Las Aguilas, Jan pun bertemu dengan Komandan Francisco, juga pamannya Jenderal Lozano. Jan mengatakan jika dia membawa beberapa saksi yang mengetahui tentang senjata biologis milik kubu nasionalis. Tapi ternyata Lozano sudah mengetahui perjalanan Jan dan kawan-kawannya dari Jamie yang telah menghubungi Las Aguilas ketika berada di rumah hutan. Lozano sebenarnya mempersilahkan Jan masuk, namun tidak bagi teman-temannya. Lagi pula Lozano tidak peduli jika senjatanya sampai bocor ke pihak lain, karena eksperimennya sudah rampung dan tinggal digunakan ke pihak musuh.
Seluruh lembah itu juga akan segera dibom, jadi tidak akan ada zombie yang menyebar keluar lembah. Yang mana akhirnya Jan lebih memilih pergi ketimbang meninggalkan teman-temannya. Akan tetapi di dalam markas Las Aguilas, tiba-tiba Francisco menembak Lozano karena dia ingin kemenangannya hanya untuk Nazi. ¿Tienen información sobre vuestra arma? Que no lo sé. Al puesto de Moncayo. La guerra y la voy a ganar como sea. A pesar de todo, la prueba. No voy a dejarles atrás. ¡Capitán! Vámonos de aquí, coño. Yo soy el que está al mando aquí. Satu hal yang tidak disadari oleh Lozano, zombie di lembah ternyata sudah membludak lur dan akan segera tiba di Las Aguilas. Satu-satunya cara agar Jan dan teman-temannya bisa masuk ke markas adalah dengan membunuh tentara penjaga dan mendobrak gerbang. Setelah itu De Cruz mengatakan jika dia rela berkorban menghancurkan gerbang karena sebenarnya dia sudah digigit zombie saat mengambil truk. Diam-diam De Cruz juga sudah mengambil bom milik Mecha serta granatnya. Melihat kondisi partnernya, Jan pun sangat terpukul karena De Cruz lah yang menemaninya dari awal misi dimulai. Meski De Cruz dianggap penakut dan pengecut, namun dia masih terus mengikuti misi, bahkan berhasil menyalakan mobil truk yang rusak agar teman-temannya bisa pergi. Selain itu, Mecha juga mengaku bahwa 10 tahun lalu sebenarnya dia kalah balapan, namun ada satu anak yang meminta tanda tangannya, yaitu De Cruz, yang membuat Mecha semangat menyelesaikan misi apapun sampai sekarang. Meski bukan orang yang kuat, namun De Cruz menunjukkan jika dia tetap berguna bagi orang lain dengan caranya sendiri lur. Setelah itu De Cruz pun menarik pin granat dan berjalan menuju gerbang. Tak lama kemudian dia tertembak mati dan hanya selang beberapa detik De Cruz yang sudah menjadi zombie kembali berjalan menuju gerbang. Lalu yang terjadi? La plaza estaba despejada, el camión no. No, mierda. En la rabasada hice una carrera de mierda hasta que le firmé un autógrafo. De Cruz mengorbankan dirinya dan berhasil meledakkan gerbang. Lalu Jan and the gang pun segera masuk ke dalam dan terlihat kawanan zombie dari kejauhan yang sedang OTW ke Las Aguilas. Setelah menembak 2 prajurit, tololnya Jurel izin mengundurkan diri dong dari misi dan ingin mendaftar jadi prajurit di Las Aguilas dengan alasan kostumnya bagus. Sedangkan Mecha malah mengambil motor dan ingin lanjut menjadi pembalap daripada harus menyelamatkan dunia katanya. Banyak alasan mereka ini lur padahal takut. Karena tepat setelah itu zombie telah masuk ke markas. Lalu Jan, Matakuras, dan juga Luis kebingungan mencari di manakah kereta berlambang es warna emas milik Komandan Francisco yang mungkin ada penawar virus di dalam sana. Mereka juga kesulitan melawan zombie-zombie yang menyerang dan untungnya Rafir si penembak jitu membantu dari atas kereta. Tapi naasnya ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar hasta el laboratorio! ¡Ya me dirás cómo! ¡Dani! ¡Allahu Akbar! Mecha dan Jurel masuk ke truk yang sama untuk bersembunyi. Namun mereka sudah pasrah karena zombie mengerubungi mobil tersebut dan kacanya semakin retak. Setelah itu mereka memajang foto orang terkasih masing-masing dan bersiap untuk mati. Namun Mecha baru sadar jika truk itu membawa banyak kotak bom di belakang. Daripada mati sia-sia, mereka pun langsung menyalakan dinamit yang terakhir dan Nos íbamos a casar en mayo. La mataste en Lucena, cabrones. Tienen un aire, ¿no? La mierda, la mía es muy... ¡Ya la mía! ¿Quieres cuando esta mierda? untungnya Jan, Matakuras, dan Luis sudah menemukan kereta dengan lambang es emas. Sebagai mantan masinis, Luis akan pergi ke lokomotif dan menjalankan kereta keluar dari markas. Sementara Jan dan Matakuras mengambil penawarnya di kereta tersebut. Tapi ternyata di dalam sana terdapat Komandan Francisco yang baru saja menyuntikkan dirinya dengan serum bubuk biru karena menganggap virus tersebut adalah mahakaryanya yang abadi. Francisco mengaku jika virus zombie buatan Nazi tidak ada penawarnya dan selama ini tim penelitinya sudah membuat berbagai macam vaksin namun hanya bisa memperlambat infeksinya saja, yang mana artinya penyebaran virus tidak bisa dihentikan lur, dan zombie akan meluas ke seluruh dunia jika tidak segera dimusnahkan. Tanpa banyak omong, Matakuras pun langsung menembak endas Francisco yang mulai menjadi zombie. Intentamos algunas cosas, pero solo lo retarda. ¡Voices Gegengift! Kein Gegengift. Lo
antídoto. Tak lama kemudian kawanan zombie mulai mendobrak pintu kereta meski sudah diganjel besi oleh mata kuras. Namun ternyata di gerbong ada seonggok zombie yang sedang diteliti dan menggigit tangan Jan. Setelah menembak zombie tersebut, mata kuras pun langsung mengeluarkan pisaunya dan memotong tangan Jan sebelum infeksinya menyebar. Sementara di lokomotif, Louis sudah membakar batu bara dan sebentar lagi kereta akan berjalan. Akan tetapi beberapa zombie berhasil memanjat dan akan membunuhnya. Dengan sangat terpaksa daripada harus menjadi mayat hidup setelah menembak 3 zombie, Louis pun menggunakan peluru terakhir untuk menembak endasnya sendiri. Creo que estoy jodido. No, 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 no. Cuento sobre la otra vida. Espérame, que ahí voy. Pintu gerbong pun akhirnya terbuka dan para zombie masuk ke dalam. Jan dan mata kuras masuk ke dalam kapsul besi dan hanya bisa pasrah karena zombie sudah mengerubungi mereka dan tinggal menunggu hingga kaca pengamannya pecah. Tak lama kemudian kereta pun mulai berjalan, lalu terdengar suara pesawat yang menjatuhkan banyak bom untuk memusnahkan zombie di lembah tersebut. Sampai akhirnya ¿No estarás pensando en besar? No, para nada. No creo que sea el momento. Alhamdulillah. La baraka. Jan dan mata kuras berhasil selamat. Bahkan Rafir, alhamdulillahnya juga masih hidup, lur. Singkat cerita, kereta pun akhirnya terhenti. Lalu Jan diantar naik motor oleh mata kuras ke dekat kota milik kubu nasionalis. Jan sempat membujuk mata kuras untuk ikut dengannya, toh tidak ada yang mengenal dia. Namun mata kuras menolak karena menurutnya prinsip mereka berdua tidaklah sama dan dia akan pindah ke Perancis. Bahkan ketika Jan menanyakan nama aslinya, mata kuras tidak menjawab apa-apa dan pergi begitu saja. Jelas ini kepikiran itu Bang Jan itu. Mau nyari IG-nya juga belum ada sosmed ya kan, Dur? Puedes venir conmigo. No tenemos nada, si no fuera por esta guerra. ¿A dónde vas a ir ahora? Intentaré cruzar a Francia. Al menos dime tu nombre. ¡No puedo seguir llamándote Matacuras! Apakah teror zombie sudah berakhir? Oh, ternyata belum. Seperti film-film horor pada umumnya, rasanya kurang lengkap jika tidak diperlihatkan zombie yang masih tersisa, ya kan? Dan sepertinya itu adalah Francisco yang menjadi zombie berkekuatan super karena telah menyuntikkan banyak bubuk biru ke dalam tubuhnya. Buyar, kadang itu aku bayangin lor ya, lagi enak-enak tidur malam gitu. Atau pas baru pulang nonton bioskop, mall udah sepi, toko udah pada tutup. Nah, tiba-tiba ada zombie gitu gimana ya kan? Pasti ada yang mikir kayak gini juga nih, aku yakin nih. Apa kira-kira yang kalian lakukan pertama kali lor kalau diserbu zombie kayak gitu lor? Komen-komen di bawah. Assalamualaikum.